Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Tianto. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai static routing. Nah, contohnya, misal di sini kita punya sebuah router. Kita pakai yang paling kanan ya. Kita sebuah router, lalu ada dua PC. Oke. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa routing atau router, fungsi dari router itu adalah untuk menghubungkan dua jaringan network yang berbeda. Dan static itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah manual. Static routing. Nah, berarti pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tentang bagaimana cara menghubungkan jaringan network yang berbeda menggunakan proses cara manual atau proses static. Oke, di sini misal ini adalah R1, tekan dinamo dulu. Ini PC2. Nah, ini adalah PC1. Kita hubungkan menggunakan kabel masing-masing. Oke, dari PC1 ke router. Lalu dari router ke PC2. Oke, kita fast forward. Nah, langsung aja ke perintah konfigurasinya. Tapi sebelum itu kita tentukan IP-nya terlebih dahulu. Misal di sini PC1 ini kita ingin menggunakan IP address misal 10.10.10.10, lalu gateway-nya menggunakan 10.10.1 IP get. Sini 10.10.10.1 dan /24. Ini juga IP address-nya untuk PC2 mungkin akan kita setting menggunakan IP address 20.20.20.20.20/24 dengan gateway IP get 20.20.20.1. Nah, gini ya. Kita rapikan. Nah, IP-nya sudah kita tentukan, langsung saja ke perintah konfigurasinya. Pertama, kita akan coba routing terlebih dahulu dengan IP-nya dari PC1 dan PC2. Kita masuk ke PC1, lalu masuk ke menu desktop, IP configuration, kita isi IP-nya tadi 10.10.10.10 dengan subnet 255.255.255.0 dan gateway 10.10.10.1. Oke, lanjut ke PC2 desktop IP configuration, langsung saja 20.20.20/24 untuk IP address-nya, subnetnya sama. Ini invalid 20.20.20.20. Nah, subnetnya menggunakan 255.255.0, lalu gateway-nya 20.20.20.1. Lanjut ke konfigurasi untuk routernya atau R1-nya. Kita masuk ke router, masuk tab CLI, jika ada persetujuan kita pilih yang mau saja. Lalu masuk ke mode privilege, global configuration. Lalu seperti biasa kita masuk ke interface. Yang pertama ke PC1 dulu, interface FA0/0. Lalu kita nyalakan kabelnya, no shutdown. Cek apakah sudah menyala. Sudah hijau. Lanjut, kita isi untuk IP gateway-nya. Kayak tadi IP address. Dan di sini isi IP gateway-nya adalah
10.10.10.1 dengan subnet 255.255.255.0, enter, lalu kita exit, masuk ke interface dari PC2 1. Oke, kita tambahkan IP-nya Pinterest. Sebelum itu kita pastikan dulu bahwa kabelnya sudah nyala. Oh, belum, berarti kita no shutdown. Oke, harusnya sudah menyala. Oke, sudah hijau, lanjut. Sini IP address 20.20.20.1 dengan subnet 255.255.255.0. Enter ya. Kita exit. Oke, sudah semua untuk konfigurasi routingnya. Kita coba kirimkan paket atau ping. Misal dari sini source-nya dari IP 10.10 ingin mengirim paket ke IP 20.20. Kita masuk ke PC1, lalu desktop. Di sini kita masuk ke command prompt. Kita ketik ping ke IP PC2 20.20.20.20. Nah, awal memang timeout terlebih dahulu teman-teman, tapi nanti akan TTN. Nah, oke, sudah berhasil atau sudah bisa mengirim paket dari IP 10.10 atau dari PC1 ke PC2 dengan IP 20.20.20. Kita coba sebaliknya untuk membuktikan atau memastikan bahwa konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Oke, command prompt ping 10.10.10.10. Oke, sudah berhasil. Nah, kita coba lihat untuk detailnya. Di sini bisa ketikkan do show IP route. Bisa dilihat di sini ada C atau yang artinya connected atau sudah terhubung. Di sini yang C ada IP 10.10.10.0 dan IP 20.20.20.0. Di sini sudah C atau connected. Dan di sini juga ada L atau di sini lokal, yang berarti gateway yang digunakan. Untuk IP 10 ini yang gateway yang digunakan adalah 10.10.10.1 dan IP yang 20 menggunakan lokal atau gateway 20.20.20.1 sesuai dengan yang kita konfigurasi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar static routing menggunakan konfigurasi dua router. Kita coba buat topologi baru. Ini nggak usah save lah. Oke, setelah tadi kita sudah belajar tentang static routing menggunakan satu router atau single router, pada kesempatan kali ini kita akan belajar static routing menggunakan dua router, static routing menggunakan 3 router, lalu juga kita akan membuat VLAN dan juga kita akan konfigurasi static routing menggunakan VLAN. Oke, misal di sini kita akan belajar tentang static menggunakan dua router terlebih dahulu. Static routing. Oke, di sini misal kita kasih nama dulu biar nggak bingung. Ini R1, yang ini R2, ini PC1, dan yang ini PC2. Oh, maaf, ini PC2 terlebih dahulu. Ini PC1. Langsung saja kita hubungkan setiap routernya dengan kabel-kabelnya. Sini ke sini. Oke, lalu langsung saja kita tentukan IP-IP yang akan kita gunakan. Misal di sini ingin kita gunakan IP address-nya itu
192.168.1.10/24 dan IP gateway 192.168.1.1. Nah, untuk yang PC2 ini kita gunakan IP address 192.168.2.10/24. Lalu kita gunakan IP gateway-nya 192.168.2.1. Nah, tak lupa juga untuk jalur routernya di sini kita tambahkan IP 10.10.10.1/24 dan ini kita tambahkan 10.10.10.2/24. Nah, untuk topologinya sudah siap. Mungkin kita akan mulai dari konfigurasi dari PC1 terlebih dahulu. Langsung saja masuk ke router 1, masuk mode CLI, no, lalu masuk ke mode privilege, global configuration. Nah, di sini kita langsung aja interface range untuk menyalakan kabelnya karena masih mati. Gig 0/0 sampai 1. Oke. Ini menggunakan gig ya teman-teman, karena kita menggunakan menggunakan router yang tipe 2911 bukan yang 2811. Langsung saja no shutdown. Oke, kita cek apakah sudah nyala. Oke, sudah ya, sudah nyala. Langsung aja kita konfigurasi ke IP address-nya. Hilang. Di sini exit, lalu masuk ke interface IP dulu, yaitu interface gig 0/0. Oke, lalu kita konfigurasi dari IP-nya terlebih dahulu. Kita gunakan perintah IP address 192.168.1.1 untuk gateway-nya. Lalu kita tambahkan subnetnya 255.255.255.0, enter. Lalu masuk ke jaringan routernya, ini exit dulu, lalu masuk ke interface gig 0/1, lalu IP address 192.168.2. address 10.10.10.10.1 dengan subnet 255.255.255.0. Oke. Saya lihat to show IP route apakah sudah berhasil untuk konfigurasi yang kita lakukan. Oke, di sini bisa dilihat ya untuk C atau connected di sini atau jaringan terhubung pada router 1 ini sudah ada IP 192.168.1.0 dan untuk gateway-nya atau IP lokalnya ini yang L atau lokal itu ada 192.168.1.1. Nah, selesai, langsung kita pindah ke router kedua. Kita akan nyalakan kabelnya terlebih dahulu seperti biasa. CLI, lalu mode privilege, lalu konfigurasi terminal, masuk interface gig 0/0 sampai 0/1, enter. Ada yang typo, interface gig 0/0 sampai 1, enter. Ada yang typo, interface range, maaf, interface gig
karena lebih dari satu interface maka harus menggunakan interface range 010 sampai 011, enter. Nah, baru bisa no shutdown. Oke, bisa kita cek apakah kabelnya sudah menyala. Oke, sudah hijau semua ya. Langsung aja kita masukkan untuk IP address-nya di sini. Kita keluar dulu, lalu masuk ke interface IP 0/1 terlebih dahulu. Untuk IP-nya coba kita lihat. Oh, di sini 0/1 dengan IP address 2.1. Masuk lagi. Di sini kita tulis IP address 192.168.2.1 dengan subnet 255.255.255.0. Nah, lalu kita keluar dan masuk ke interface yang tik 0/0. Kita isi dengan perintah IP address untuk jalurnya 10.10.10.2 dengan subnet 255.255.255.0. Enter. Exit. Lalu kita coba cek to show IP root. Nah, bisa dilihat di sini sudah nambah ya koneksi internetnya yang semula hanya 192 ini sudah ada 10.10 dan 10.10.2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan perintah IP root ke dalam jaringan router kita. Caranya, kita masuk ke gig ini, lalu kita masuk ke interface, kita jalankan perintah IP root. Nah, karena di sini kita destination address-nya itu dari PC1 ke PC2, berarti kayak gini, kita kasih penjelasan terlebih dahulu. Kan source-nya atau sumbernya dari PC1 yaitu IP 192.168.1.10. Nah, tujuannya atau destination-nya itu ke PC2 yaitu 192.168.2.10 di sini. Coba lihat. Jadi IP root atau IP static root yang akan kita gunakan adalah IP dari PC2 dan akan kita konfigurasikan pada PC pertama. Coba copy. Oke, kita lanjut buat satunya lagi. Tidak bisa di copy di sini. Untuk source-nya sama, yaitu 192.168.2.10. Nah, destination-nya atau tujuannya kita routing itu untuk ke 192.168.1.10 atau PC IP PC pertama. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita konfigurasi untuk jaringan static routingnya di sini. Kita masuk ke PC1, kita masuk ke router 1. Kita tulis IP root 192.168.2.0 karena menuju ke PC2 dengan subnet sama 255.255.255.0. Tak lupa juga kita tambahkan jalur yang akan kita gunakan. Di sini berarti menggunakan jalur yang 10.10 titik, berarti kita gunakan jalur yang 10.10.2. Oke. Bisa kita lihat to show IP root. Nah, di sini sudah ada menu static-nya.
menu statiknya. S ini untuk statik, bisa dilihat, kita scroll ke atas. Di sini mana ini S, nah ini statik atau konfigurasi statik kita. Di sini sudah membuat IP root 192.168.2.0 menggunakan jalur 10.10.10.2. Nah, langsung selanjutnya kita buat untuk PC 2 nya yang kita konfigurasikan ke PC 1. Maaf, router 2. Di sini langsung saja kita masukkan perintahnya, yaitu IP root 192.168.1.0 dengan subnet 255.255.255.0. Tak lupa juga tambahkan jalurnya, yaitu 10.10.10.1. Enter, kita cek to show IP root. Nah, oke, di sini sudah ada ya S. Di sini kita membuat IP static 192.168.1.0 dengan jalur 10.10.10.1. Oke, kita coba ping. Sebelumnya kita tambahkan IP terlebih dahulu di sini. Ini kan belum kita tambahin IP ya, apakah ini sudah bisa? Kita coba ping terlebih dahulu untuk membuktikan. Kita ke sini lalu ping 192.168.2.10 atau IP PC2. Harusnya masih timeout. Ya, masih timeout ya. Nah, langsung kita tambahkan IP-nya agar sudah bisa berkomunikasi. Sini kita tambahkan di IP configuration. Tambahkan 192.168.1.10, lalu kita isi gateway-nya. Lalu tak lupa juga kita isi gateway 192.168.1.1. Di sini kita tambahkan untuk yang PC2 192.168.2.10 untuk IP address-nya, subnet masnya sudah, lalu kita isi IP gateway-nya 192.168.2.1. Oke, sudah. Langsung saja kita ping. Harusnya sudah bisa, harus sudah terkonfigurasi. Awal-awal memang mungkin masih timeout 1 atau 2 perintah, tapi selanjutnya nanti sudah TTL. Coba teliti lagi. Oke, sudah ya, itu sudah TTL. Kita ulangi lagi. Nah, sudah TTL ya, atau sudah bisa berkomunikasi dengan PC2. Kita cek yang PC2 apakah sudah berkomunikasi ke PC1. Langsung aja di sini set ping 192.168.1.10. Oke, sudah bisa berkomunikasi. Nah, jadi begitu ya untuk konfigurasi dua router pada pembelajaran static routing kali ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi statik menggunakan 3 router. Jadi kita tambahkan 1 router lagi di sini. Tambahkan 1 router lagi. Kita geser. Set. Nah, lalu tambahkan 1 PC lagi. Kita hubungkan ya. Dari atas ke bawah dan dari router ke router. Nah, sudah. Kita coba lihat pada modul. Oke, langsung saja kita aktifkan kabelnya terlebih dahulu. Oh, sebelum itu kita kasih penjelasan tentang IP-nya. Di sini kita mungkin akan menggunakan IP address
192.168.3.10/24, lalu IP gateway-nya kita gunakan 192.168.3.1. Nah, untuk jalurnya di sini kita menggunakan 20.20.20.1/24, dan untuk yang gig 1 ini kita gunakan jalur 20.20.20.2/24. Oke. Scroll ke atas. Oke. Nah, mungkin agar bisa saling berkomunikasi, nanti di sini kan kita source-nya, berarti sumbernya dari IP 192.168.3.10, ke tujuannya atau destination-nya itu ke IP 192.168.1.10 dan 192.168.2.10. Oke, sudah untuk topologinya. Langsung saja kita nyalakan untuk kabel-kabelnya. Di sini masuk ke router 2 terlebih dahulu, lalu kita interface range gig 0/2 sampai 3. Oh, 1 sampai 2. Kabelnya 1 sampai 2. Baru kita nyalakan dengan pilihan no shutdown. Oke, sudah menyala di sini. Masuk ke router ketiga. No. Lalu interface. Masuk ke mode privilege, lalu global configuration. Masuk ke interface gig 0/1 sampai 2, baru interface range. Di sini maaf ya. Range gig 1 sampai 2, baru no shutdown. Oke, sudah menyala. Kita exit dulu. Kita lihat kabelnya. Oke, sudah menyala ya. Tinggal ini untuk kabel gig 0/0-nya kita coba nyalakan. Interface gig 0/0, no shutdown. Oke, sudah semua ya. Sudah nyala semua. Nah, barulah kita mulai untuk konfigurasi IP root-nya. Langsung saja di sini kita isi IP-nya terlebih dahulu. 92.168.3.10 ya 255. Oke. 168.3.1. Oke, sudah. Lalu kita buat untuk jaringan interface IP address-nya. Mungkin dari yang sini dulu kali ya. Dari yang IP ketiga terlebih dahulu. Coba kita langsung buat IP root dulu. Masuk ke IP root. Sebelumnya kita buat jaringannya terlebih dahulu. Masuk ke interface gig 0/, tadi jalurnya yang 0/1, 0/0, IP address 192.168 titik, ini untuk gateway-nya berarti titik 3.1.255.255.255.0, enter, lalu masuk ke jaringan kabelnya, interface gig 0/1, lalu IP address tadi 20.20.20 berarti arahnya ke 1. Apa ini untuk
subnetnya belum. Nah, sudah. Yang ini juga tak lupa, ini kabel gignya belum kita setting ya. Masuk ke interface gig 0/2, lalu IP address langsung aja 20.20.20.2, lalu 2. Bener nggak ya? Bener nggak bisa? 55.255.255.0 enter. Oke, sudah. Lalu kita langsung saja buat IP rootnya. Kita mulaikan ke router 3. Misal pengen ke router 2, ke router 2 dulu. Ini langsung saja ya, kita coba IP root. Tadi kembali nggak sih? Nggak, ding. Kalau kembali nanti kita coba benahin lagi ya. Berarti misal IP 2 dulu, router 3 ke router 2, 255.255.255.0. Atau enggak, kita coba ke 1 dulu deh biar urut. Nah, jalurnya menggunakan IP 20.20.20.1 enter. Oh, yang tadi berarti ini konfigurasinya keliru ya. Harusnya ini masuk ke interface gig 0/1. Ini dulu. Ini pakai yang ini. Router 2 255.255.255.0 enter. Nah, yang ini pakai yang 255.20.20.1. Masuk lagi. Di sini keliru ya, maaf teman-teman. Soalnya masih belajar juga. Enter. Nah, baru lagi kita konfigurasi kayak tadi. Nah, di sini menggunakan jalur yang pertama. Harusnya sudah bisa. Nah, oke, sudah. Lalu kita ke router 2, kita coba. Di sini kita ingin menuju ke jalur yang ketiga. Berarti masuk ke IP root 192.168.3.0 dengan sampai 255.255.0 dengan jalur 20.20.20.2. Ini benar ya? 2. Ya, benar. Enter. Lalu kita coba ke PC3 lagi, ke router 3 lagi buat konfigurasi yang kedua. Di sini langsung saja geser. Ini udah ada salingannya. Ini 2. Ini menggunakan masih sama berarti 20.20.20.1. Oke. Nah, lalu yang terakhir kita coba konfigurasi router 1 ke router 3-nya. Wih, mau dibuka ini. Bentar. Ini konfigurasi terminal. Lalu langsung IP root 92.168.3.0.255.255.0. Habis itu 20.20.20. Menggunakan yang router 2. Pakainya jalur yang ini 10.10.2. 10.10.10.2. Nah, oke, sudah ya. Lalu
pada modul perintah selanjutnya adalah untuk coba kita cek di ping misal dari PC 3 ke PC 2 dulu deh. Sini kita coba ping 92.168.2.10. Awal-awal mungkin masih type out, tapi nanti akan TTL. Kita coba teliti. Nah, sudah bisa ya, alhamdulillah. Oke, dari sini sudah bisa, kita coba lagi. Oke, sudah fix, sudah bisa terkonfigurasi. Kita pindah ke sini untuk PC 3-nya. Apakah sudah bisa? Ini 3.10. Oke, sudah bisa. Kita coba yang PC 1 dari PC 3 ini. Berarti titik 1.10. Oke, sudah bisa atau sudah clear semua dari PC 1 ke PC 3. 3.10. Oke, sudah clear atau sudah bisa saling berkomunikasi semua. Nah, jadi itulah konfigurasi static routing menggunakan 3 router. Selanjutnya kita akan coba belajar konfigurasi static routing dengan menambahkan VLAN. Untuk VLAN kita butuh yang namanya switch. Misal pakai yang ini 2960. Di sini kita tambahkan beberapa PC. Misalnya di sini ada 2. Ini ya. Di sini juga ada 2. Oke. Untuk perkabelannya kita sambungkan satu-satu. Mungkin dari router dulu ke switch, baru dari switch ke PC. Oke, FA23 dan FA4 dan 5. Kita coba pass forward. Nah, di modul kita akan konfigurasi switch. Di sini akan kita buat 2 VLAN, VLAN 10 dan VLAN 20. Kita mungkin di sini akan buat VLAN yang bawah 20 deh, yang bawah 20 dengan IP 192, maaf, pakainya 172.2.1 kayak gini ya, plus 24. Dan ini VLAN 10 penggunaan IP 172.168.1.1/24. Oke, untuk topologinya sudah selesai. Lanjut kita konfigurasi untuk switch-nya. Di sini kita buat VLAN-nya terlebih dahulu ya. Masuk ke mode privilege, lalu global configuration, configure terminal, baru kita buat VLAN 10. VLAN 10 dan VLAN 20. Kita coba lihat to show VLAN brief. Nah, sudah kita buat. Selanjutnya kita akan konfigurasi masing-masing PC ke mode TRAM. Di sini untuk interface FA0 berapa tadi? VLAN 10 2 sampai 3. Ini gimana ini? Bawah banget. Nah, interface range FA02 sampai 3. Switch port mode akses, baru switch port akses VLAN 10. VLAN 10 baru tipe.
Oke, exit, masuk ke interface FA 04 sampai 5, lalu switch port, mode akses, lalu switch port akses di LAN 20. Oke, clear untuk mode akses dan pembuatan VLAN-nya. Di sini langkah selanjutnya kita masuk ke router, lalu kita buat untuk IP root dan kita buat IP address-nya. Masuk ke router 3 ini namanya belum kita ganti ya, ini dulu kan, lupa tadi. Oke, masuk ke router 3. Di sini kita tidak lupa untuk konfigurasi terang terlebih dahulu ya. Ini FA berapa ini? FA 01. Terus FA untuk router 3 kita langsung ke IP root. Tuh. Kita di sini terang dulu untuk interface FA 01. Masuk interface FA 01, export mode terang. Lalu kita buat jaringan IP-nya di sini. Di sini interface berarti berapa ini? FA atau gig pakainya ya. Interface FA 0/1 kah? Masih bingung nih interface FA 0/1.10. Bukan, berarti pakainya gig 02/10. Gig 02.10. Sini set. Nah, sudah bisa. Baru kita masuk ke IP submit, kita tambahkan IP address-nya 172.168.1.0 dengan address 255.255.255.0. Mungkin itu sudah cukup. Oke, sudah. Masuk lagi ke 2.0, lalu IP address 172. Oke, 172.168.2.0 dengan subnet 255.255.255.0, enter. Oke, sudah. Lalu kita bisa cek dengan perintah do show IP interface brief. Oke, sudah menyala semua ya, yes manual up. Lalu langkah selanjutnya kita, selain tadi sudah kita konfigurasi mode terang, kita konfigurasi untuk IP root-nya. Oke, so IP root. Di sini kita tambahkan langsung IP root dengan 172.168.1.0 dengan 255.255.255.0, enter. Ini ada yang salah. Oh, ini masih masuk ke submit ya, maaf. Nah, IP root di sini. Nah, incomplete command.
ada dropper lagi, masuk ke show IP route to show IP route. Oh, ininya belum kita isi untuk jalurnya 20.20.20 titik, berarti kita menggunakan jalur yang titik 2. Let's hope it is router. Nah, maaf tadi pas kita konfigurasi ternyata ada kesalahan. Di sini seharusnya pada pas kita masuk ke interface submit, kita tambahkan keep encapsulation.1q 2.10 ya di sini tadi. Nah, di sini pada modul kita harus menambahkan seperti konfigurasi switch dan router pada umumnya, kita tambahkan untuk encapsulation.1q encapsulation.1q tadi berarti 10. Nah, lalu kita isi IP address. Tadi gateway-nya 172.168.0.255.255.255.0 ter bedmask for oke, nggak apa-apa, masuk ke 20. Lalu encapsulation dot 1q 20, baru IP address 2.168.2.0 plus 255.255.255.0. Oke, karena tadi kita sudah menambahkan di sini begini ya, bedmask for address. Apa kita bisa lihat to show IP interface brief, apakah sudah? Nah, sudah set semua, sudah menyala semua. Tinggal kita proses ke konfigurasi pada routernya. Di sini kita masuk ke switch. Enggak, kita masuk ke router 3 terlebih dahulu. Kita exit show IP route to show IP route, maaf karena bukan mode privilege. Di sini sudah ada statiknya ya, sudah ada 3. Lalu kita masuk ke router 2 untuk konfigurasi IP route-nya. Kita coba di sini. Config. Langsung masuk ke IP route 172.168. Berarti tadi titik 1 titik 0 255.255.255.0 dengan jalurnya itu menggunakan 2020. 2 enter. Lalu kita buat satu lagi untuk IP yang 2.0. Oke, sudah semua. Kita bisa lihat to show IP route. Oke, di sini statiknya sudah ada semua ya, sudah kita tambahkan. Tinggal tadi kita pakai salah coding di sini pada bedmask. Oh ya, ini harusnya ini 1.1 ya. Kita perbaiki lagi, jangan menyerah. Masuk ke sini. Oke.
encapsulation dot 1q 10 taruh IP address 172.168.1.255.255.255.0 enter. Lalu satunya lagi takutnya juga keliru, lalu enter encapsulation.1q dan 20, lalu masuk IP addressnya 172.168.2.1 dengan address 255.255.255.0 enter. Oke, kita bisa to show interface brief. Oh maaf, masih masuk ya. To show IP interface brief. Oke, bisa dilihat sudah benar, sudah nggak error lagi. Langsung setelah itu kita coba isi untuk IP-nya, soalnya kan belum kita isi ini. Nah, ini berarti 172.168.1.2, ininya 255, ininya 1.1. 1.1.1, ini juga 1.3 berarti ya, 1.3 ini sudah benar, ininya 1.1 gateway-nya. Masih 6. Hmm, 172.168.2.2 ini 2.1, 172.168.2.1. Oke, yang ini 2.3 untuk IP address-nya dan 2.1 untuk IP gateway-nya. Titik 2.168.2.3. Ini jangan lupa 255. 2.168.2.1. Coba cek apakah sudah semua. Oh ya, ini VLAN 10 teman-teman, ini kelupaan ini. Titik 1 ini berarti. Nah, ini titik 1. Ketuker, maaf. Titik 1, ini titik 1. Ini titik 2. Ini jangan menyerah ya, apapun yang kita salah konfigurasi kita akali sama semuanya benar. 2. Oke, sudah. Kita pindahkan facecam-nya terlebih dahulu biar nggak ganggu. Di sini kita ke atasin dulu ya, ke sini misal nggak nutupin kan. Oh, nutup ke bawah dikit aja ke tengah. Oke. Nah, di sini kita coba uji ping ya, langsung ya. Ini dari sini dulu, dari antar VLAN dulu, apakah sudah sukses. Oke, sudah sukses. Yang ini juga kalau sudah sukses. Oke, sudah. Lalu dari PC 2 kita coba ke PC 4. Pertama memang violet, harusnya sudah bisa ya, sudah nggak violet. Nah, successful, sudah bisa. Kita coba dari PC 2 juga ke PC 7 misalnya. Masih violet, karena emang awal-awal kayak gitu ya. Ini harusnya sudah bisa. Oke, sukses. Ke PC 6 coba. Oke, sukses. Wih, kok malah ini yang ke scroll. Oh, masih violet. Kita coba kirim lagi. Apakah sudah sukses? Nah, sukses ya.
Nah, jadi intinya gitu teman-teman. Mulai dari tadi kita belajar tentang static routing, habis itu konfigurasi static routing menggunakan 2 router, menggunakan 3 router, lalu kita coba buat jaringan VLAN, dan kita coba konfigurasi static routing dari 3 router ini ke VLAN ini. Oke, untuk video selanjutnya kita akan belajar dynamic routing EIGRP. Sampai jumpa di video selanjutnya dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, wabillahi taufik wal hidayah. Saya Rizky Dianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.